Bapak Ibu, coba dicek jamnya, bener nggak jamnya sudah jam 7 ya? Bener nggak ya? Sama ya Bapak Ibu? Iya, kalau sudah jam 7 malam, berarti ini waktunya kita memulai kegiatan Pekan Doa kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk Penatua Epa yang akan memimpin kita pada malam hari ini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik Koram atau calon CD. Malam ini kita kembali memasuki renungan malam jelang Pentakosta. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki renungan kita pada malam ini. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 193, Aku Hendak Berhati Tulus. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku, karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap perkasa karena Tuhan rintangan karenanya, karena Tuhan rintangan karenanya. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemas. Aku hendak berbahu pada Allah dan Kristuslah teladan yang benar, dan Kristuslah teladan yang benar. Renungan malam jelang Pentakosta hari ini diambil dari Ulangan 15 ayat 8 dengan tema kesucian bukan kecemaran. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami sama-sama Tuhan, umat-Mu dari GKI Cicurug, berkumpul bersama dalam renungan malam jelang Pentakosta. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh menyiapkan hati kami untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita dari Ulangan 15 ayat 8. Ulangan 15 ayat 8, jangan berzina. Saudara-saudara, mungkin pernah atau bahkan sering mendengar nasihat, terutama untuk yang perempuan nih. Mungkin pernah merasakan atau mendapat nasihat dari orang tua, khususnya yang berhubungan dengan pacaran atau hubungan lawan jenis. Kalimatnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian. Hati-hati kalau pacaran. Perempuan mah ada bekasnya, beda sama laki-laki. Pernah mendengar kalimat itu, Bapak Ibu, Saudara? Pernah. Pernah. Uti aja pernah ya, yang udah jauh ya, berarti itu sudah banyak sekali dikatakan oleh orang tua. Ya. Kalau kita perhatikan, kalimat ini tidak sepenuhnya keliru, tapi tidak juga sepenuhnya benar.
Nasihat ini mungkin benar dalam artian dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perempuan itu resikonya lebih banyak atau lebih terlihat, jadi lebih menderita dan lebih menanggung malu kalau melakukan perbuatan yang tidak suci atau cemar. Kelirunya adalah karena laki-laki terkesan tidak ada bekasnya, akhirnya seakan-akan terjadi perbedaan atau permakluman ketika laki-laki melakukan sesuatu yang tidak suci atau cemar. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, keduanya, laki-laki dan perempuan, itu sama-sama melakukan perbuatan yang tidak suci dan cemar. Tema kita dalam renungan malam menjelang Pentakosta ini berjudul kesucian, bukan kecemaran. Arti kata suci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersih. Arti kata cemar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kotor atau ternoda. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan, baik laki-laki atau perempuan, itu tidak ada perbedaan. Sama-sama harus bisa menjaga kesucian dan bukan kecemaran. Bukan karena ada bekas atau tidak ada bekas. Semua sama-sama harus bisa menjaga kesucian dan bukan kecemaran. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tetap menjaga kesucian dan terhindar dari kecemaran? Jawabannya pertama adalah jangan mendekati pencobaan. Kenapa? Karena itu membuat kita cenderung jatuh. Mungkin saudara-saudara atau adik-adik yang masih remaja berkata, cuma pengen tahu doang kok. Hati-hati. Jangan dengan alasan kata cuman, atau cenderung dianggapnya remeh, atau hanya iseng, atau hanya ingin tahu, kita akan menyesal seumur hidup. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa tetap menjaga kesucian dan terhindar dari kecemaran? Yang kedua adalah kontrol diri. Kontrol diri itu penting. Kalau apa yang kita lakukan atau kita lihat itu membawa kepada pencobaan dan kecemaran, cepat ambil keputusan dan alihkan kepada hal yang positif. Jangan merasa dan menganggap iman kita kuat. Karena ketika kita terus mendekati pencobaan, suatu saat kita pasti akan jatuh. Lihat dari pelajaran Raja Daud. Ya, kalau di Alkitab dikatakan jangan berzinah itu, kita bisa melihat dari kejadian Raja Daud, dari 2 Samuel 11. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membacanya nanti. Ya, ketika Daud memandang dari atap istana, ia melihat perempuan sedang mandi. Itu Batsheba. Ya. Kalau kita pikir, masa seorang raja ngintip orang mandi? Ya. Daud seharusnya meninggalkan atap istana dan menjauhi godaan itu. Tapi Daud mendekati, ya, malah mendekati pencobaan, menuruti godaan itu. Dan Daud akhirnya tidak punya kontrol diri yang baik. Dari semua yang hanya iseng itu. Mungkin tidak sengaja awalnya. Kebetulan lihat, tapi berakhir dengan banyak hal yang memalukan dan melukai. Bahkan sampai ada yang terbunuh. Ya, mulai dari Raja Daud merancangkan kejahatan dengan menempatkan suaminya Batsheba yaitu Uria di garis depan peperangan dan akhirnya Uria mati. Dan Tuhan sudah mengingatkan melalui Nabi Nathan memperingati Daud. Ya. Dan Daud itu benar-benar menyesali. Ya, Tuhan mengampuni, tapi masih ada konsekuensi lain yang harus Daud tanggung. Mulai dari kematian anak Batsheba. Ya, kematian Amnon yang dibunuh oleh Absalom karena melakukan perbuatan yang tidak baik kepada adiknya Tamar. Ya. Dan akhirnya Absalom memberontak kepada Daud. Dan akhirnya kematian Absalom. Itulah hal yang menyakitkan dan memalukan yang disesali Daud seumur hidupnya. Di awal dikatakan, saudara-saudara, ketika kita terus mendekati pencobaan, suatu saat kita akan jatuh. Kenapa? Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Jadi jangan sesumbar, saya mah bisa tetap menjaga kesucian. Tapi dalam kenyataannya, hidup kita malah mendekati kecemaran.
Jangan juga sampai kalimat bahwa kita manusia yang tidak sempurna itu digunakan untuk mendapat permakluman ketika kita mendekati pencobaan dan tidak punya kontrol diri yang baik. Daripada terus mendekati pencobaan, lebih baik kita melatih kontrol diri kita, sehingga kita mempunyai sebuah komitmen atau pendirian yang kuat. Dan kita bisa memutuskan, kalau apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang Tuhan sukai, stop dan jangan dilanjutkan. Ulangan 5 ayat 18 berkata, jangan berzina. Ketika kita mendengar kata zina, mungkin yang langsung terlintas dalam pemikiran kita adalah sebuah upaya untuk mencemarkan ikatan pernikahan. Atau istilah populernya selingkuh. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa berzina bukan hanya mencemarkan sebuah pernikahan. Namun zina itu dimaknai juga sebagai sebuah tindakan atau upaya untuk menjadikan orang lain sebagai objek pemuasan. Objek yang dapat dicemarkan sesuai dengan keinginan penggunanya. Contoh, ketika kita mengolok-olok orang lain, kita menuduh berlaku tidak adil demi mencapai sesuatu, ikut menyebarkan fitnah, merusak reputasi seseorang, bertindak merendahkan. Sebenarnya kita juga sudah berzina kepada orang tersebut. Hari ini juga saudara-saudara yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, di mana sebagai bangsa yang telah diperbarui dan berada dalam pimpinan Allah, sudah seharusnya mereka tidak lagi hidup dengan cara lama dan cemar. Tuhan Allah menginginkan kesucian hidup lewat komitmen orang-orang Israel, juga kita, untuk memuliakan namanya lewat segenap aspek kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan sebuah komitmen yang suci, yang tidak cemar, bukan pengkhianatan yang mencemarkan kesucian komitmen itu. Mari menjaga kesucian dan bukan kecemaran, dengan tidak mendekati pencobaan dan memiliki komitmen atau kontrol diri yang baik, dengan terus mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkannya. Sudahkah kita sebagai hamba Tuhan menjaga kesucian diri dengan mengingat dan melakukan firman-Nya? Sudahkah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, suci, dan berkenan kepada Allah lewat perbuatan, pikiran, dan tutur kata kita sehari-hari? Amin. Sebelum kita memasuki pokok doa, kita sama-sama kembali akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, pokok doa pada malam ini agar umat mampu menjaga kesucian hidup di tengah terpaan nikmat dunia yang menggoda. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan para katekisan yang sedang magang pelayanan agar mereka mampu berkomitmen dan melibatkan diri untuk terus melayani Tuhan seumur hidupnya. Ada pokok doa yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara? Buat orang tua calon baptis, Cik, persiapan dalam rangka baptis anak. Orang tua calon baptis, persiapan baptis anak. Ya, supaya bisa mendidik dengan lebih semangat lah intinya gitu, Cik. Ya, yang lain? Sakit. Ada yang lain? Yang sakit siapa, Mini? Ya, Bu Misda, Mama Misda. Kesia, Mama Kesia, Dr. Vektor, Pak Tan, Reza Purba, dan Ada lagi yang lain? Memang cuma Mami Lasmi dah yang paling hafal ini mah ya. Ada yang lain? Ibu, anak-anak sekolah yang mau PAT hari Oh, Senin mulai. anak-anak sekolah SD ya? Ya, Bu. Hari Senin mereka udah mulai PAS. Mulai Senin. Iya. Ya, kita mau bagi ya doanya ya. Yang pertama mau minta Uti Rumanti, agar umat mampu menjaga kesucian hidup di tengah terpaan nikmat dunia yang menggoda. Itu Uti. Terus minta Mami Lasmi doain untuk para katekisan yang sedang magang pelayanan, agar mereka mampu berkomitmen dan melibatkan diri untuk terus melayani Tuhan seumur hidup. Lalu untuk yang sakit minta tolong Kak Email ya, ada Kak Email? Kak Email? Ya ada. Ya, doakan yang sakit ya, Ibu Misda Pandiangan, Mama Kesia, Dr. Victor, Pak Tan, dan Saudara Reza. Lalu satu lagi untuk anak-anak sekolah yang mau PAT ya, minta Kadian, doakan Kadian, udah sampai rumah belum? Sudah kan saya cuti, Ci. Oh iya, Hadir. cuti. Berarti Kadian doakan sekolah anak-anak SD yang mau mulai PAT mulai hari Senin. Nanti saya akan tutup di dalam doa penutup. Baik. Yuk sama-sama kita berdoa. Uti, maaf mic-nya dinyalain dulu, belum nyala mic-nya. Nah, sekarang udah nyala. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini terima kasih kami dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama berdoa saat pada malam ini. Tuhan, kami berdoa biarlah anak-anak Tuhan tidak ke bawah arus dunia ini yang semakin tidak karuan. Banyak sekali kejahatan-kejahatan maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami agar kami selalu taat kepada Tuhan dan selalu takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama sehati di dalam kehidupan kami untuk berdoa
bersama-sama menjelang Pentakosta ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi anak-anak KTK pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak kami sehingga anak-anak kami tergerak hatinya untuk melayani Engkau secara tulus ya Tuhan, sampai mereka boleh melayani Engkau sampai seumur hidup mereka. Tuhan yang selalu menolong, memberkati mereka dari sekarang hingga mereka sampai akhirnya. Bapa di dalam surga, sungguh kami rindu anak-anak-Mu menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami hanya menyerahkan pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami, masing-masing pribadi, dan juga terutama anak-anak kami yang sedang katekisasi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di tangan kasih pemeliharaan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, kami berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini, malam ini, dalam malam doa menjelang Pentakosta, kami sama-sama berdoa kepadamu. Dan saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ataupun masih pemulihan. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan selalu melindungi mereka melalui keluarga mereka, obat-obatan yang mereka minum, dan juga penyertaan Tuhan melalui tangan dokter yang merawat mereka. Kami berdoa untuk Ibu Misda, Ibu Tina atau Mama Kesia, Dr. Victor, Saudara Reja, dan Patan Yunus. Mereka sedang terbaring sakit dan juga dalam pemulihan. Biarlah Tuhan selalu memberi kesabaran kepada keluarga yang merawat, dan mereka harus yakin dan percaya bahwa kesembuhan hanya ada daripada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan pada malam hari ini yang kami serahkan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa untuk adik-adik kami, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menjalani proses ujian atau PAT. Kiranya Tuhan saja yang memberkati, Tuhan yang mau bimbing, Tuhan yang mau urapi mereka dalam proses belajarnya, dalam proses ujiannya, dalam perjalanan pendidikannya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, berikan kelancaran dalam menjalani ujian tersebut ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang sudah bekerja ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaannya, Tuhan permudah pergumulannya, dan juga Tuhan kami naikkan semua doa pada malam hari ini hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu, biarlah Tuhan mendengarkannya dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, dalam renungan malam jelang Pentakosta ini. Biarlah Tuhan juga yang menjaga istirahat malam kami Tuhan, sehingga dengan keletihan tubuh kami boleh senantiasa mengucap syukur, dan Tuhan memberikan kesegaran baru untuk kami besok pagi, dan kami melanjutkan segala aktivitas kami, dan besok kumpulkan kami lagi bersama-sama untuk masuk ke dalam renungan malam jelang Pentakosta. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan dikembalikan kepada Pak Sam. Ya, terima kasih kepada Penatua Eva Kristiani. Kiranya renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tibalah kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada sesi pengumuman. Sesi pengumuman mungkin dipersilakan. Kita mulai dulu dari Komisi Anak. Ada pengumuman Komisi Anak? Mungkin Ci Email atau Ci Irin, silakan bila mana ada pengumuman. Mangga. Ada pengumuman? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oh, oke. Siap. Pengumumannya yaitu mengingatkan kembali untuk persiapan sekolah minggu. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, rekan-rekan guru sekolah minggu, persiapan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 28 ini, 28 Mei 2023 pukul 7 malam.
pukul 7 malam secara online untuk kelas Daniel sampai dengan Musa, dan juga untuk yang kelas Yeskiel, maka persiapannya besoknya atau Senin tanggal 29 gitu ya. Senin tanggal, kalau ini yang Daniel sampai Musa, Minggu tanggal 28 pukul 7. Kalau yang kelas Immanuel dan besok ya. Immanuel bukan Yeskiel. Ya, Immanuel maksud saya, Cik. Keplentot, saya punya lidah kepleset sedikit. Immanuel hari Senin tanggal 29 Mei jam 20 atau jam 8 malam secara online lewat link Google Meet yang diperoleh di grup WA guru sekolah minggu ataupun grup yang ada berkaitan dengan sekolah minggunya. Itu dari Komisi Anak. Lalu dari remaja mungkin ya ibadah seperti biasa pada pukul 9 gitu ya. Dan juga diingatkan bagi rekan-rekan katekisan untuk tidak terlambat ketika magang pelayanan maupun ketika membantu, mohon secara aktif dan proaktif mendampingi maupun membantu kelompok kerja yang di mana mereka magang. Untuk permuda, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Persekutuan Pemuda pada bulan ini digabung dengan kebaktian umum pukul 9 atau KU2. Komisi Dewasa, selain daripada Mabar dan juga Persekutuan Rumah Tangga tanggal 7, ada pengumuman lagi, Bapak Ibu? Belum ada, Pak Sam. Belum ada ya? Oke. Ya, Mabar Komisi Dewasa tanggal 31 jam 5 sore di ruang RUT atau ruang lansia, dan PRT onsite pada setiap minggu pertama pada bulan Juni. Minggu pertama itu ada di rumah keluarga Bapak Iwan Gunawan pada pukul 5 sore juga. Juga tanggal 27 ada ibadah syukur, ibadah pengenaman di rumah almarhumah Ibu Mimi Utami di Desa Purwasari. Ibadahnya dimulai pada pukul 11 pada hari Sabtu 27 Mei. Lansia ada pengumuman, Bapak Ibu lansia, selain hot yang berjalan dengan sukacita dan mantap, ada pengumuman dari lansia? Ada pengumuman kah? Kayaknya nggak ada, Pak Sam. Nggak ada ya, Bu? Belum ada. Ya. Intinya Bapak Ibu dari lansia mengucapkan terima kasih atas semua yang berpartisipasi dalam jalannya acara HOT Hari Orang Tua Komisi Usia Lanjut KUL KJS pada hari ini pukul 10 tadi. Acaranya berlangsung meriah, berlangsung seru, dan penuh semangat juga, Bapak Ibu. Bisa dilihat di YouTube tayangan ibadahnya ya, keseruannya seperti apa gitu ya. Besok kita akan kembali melanjutkan pekan doa kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Bahannya diambil dari Ulangan 5 ayat 19, di mana renungan akan dibawakan oleh saya sendiri, ya, oleh Pendeta Samuel, secara online pada pukul 7 malam, ya, 25 Mei, besok masih ada pada pukul 7 malam. Mari kita semua seperti biasa bergabung, dan juga kiranya kita boleh semakin bersahati dan semakin mendukung di dalam doa, supaya kita semakin siap untuk merayakan Pentakosta, menerima anugerah Roh Kudusnya yang memampukan kita mengatasi segala batasan yang ada. Ada tambahan lagi Bapak Ibu, pengumuman dari rekan-rekan penatua maupun pengurus yang lain? Bapak Ibu ada pengumuman lagi? Untuk acara tanggal 28 pasalnya barangkali ada yang mau. Oh iya, saya diingatkan. Terima kasih Bu Retno Asih. Ya, tanggal 28 Bapak Ibu, ini ya bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi atau barang-barang lainnya gitu ya. Pengambilannya mulai tanggal 26 sampai dengan 27 Mei 2023. Jadi Jumat Sabtu mulai di collect barang-barangnya, mulai diambil gitu ya.
Bagi Bapak Ibu yang mau mengantar boleh gitu ya, mau mengantar juga boleh. Tapi kalau mau diambil persembahan persembahan syukur tawanannya, Bapak Ibu bisa menghubungi nama-nama penatua atau majelis jemaat pendamping yang tertera di dalam layar Bapak Ibu, disesuaikan dengan wilayahnya ya, gitu ya. Bisa Bapak Ibu menghubungi ya. Di situ ada Ciawi Cigombong Benteng, ada Pak Simon, Benda Bangkok Reang bisa ke Pak Eko, maupun yang di Benteng juga, karena Benteng itu daerah perbatasan antara wilayah 1 dengan wilayah 2, bisa menghubungi Pak Eko. Wilayah 3, Tenjaya Cicurug Purwasari bisa menghubungi Bu Krisdiana. BCA 1 sampai Mekarsari 1 dan 2 itu bisa menghubungi Pak Tan atau bisa menghubungi saya. Wilayah 5, PCP, BCA 2, Jaya Bakti, dan seterusnya itu bisa menghubungi saya atau Penatua Retno Yuningsih. Lalu daerah Parungkuda dan sekitarnya bisa menghubungi Penatua Eva Trisdiani. Juga Bapak Ibu, bila mana yang mau memberikan dalam bentuk dana, bisa mengirimkan lewat transfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini. Ya, diingat nomornya dan atas namanya ya. Atas namanya GKI Cicurug, bukan yang lain ya. GKI Cicurugnya juga kurang lebih GKI-nya besar, Cicurug C-nya itu C-nya besar gitu ya. GKI Cicurug dengan nomor rekening yang tertera 129-102-7917 ya. Bukan nomor yang lain. Kalau namanya sudah beda-beda, nah itu berarti bukan GKI Cicurug gitu ya. Banknya pun Bank BCA ya. Atau juga bisa Bapak Ibu secara tunai dengan membawa di dalam amplop pada kebaktian umum Minggu tanggal 28 Mei 2023 yang bertepatan dengan Pentakosta. Terima kasih, Bu Retno Asih sudah diingatkan. Ada lagi Bapak Ibu tambahan pengumuman? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan pengumuman, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Kita akan kembali bertemu besok malam pada pukul 7 di link yang akan di-share di grup masing-masing wilayah. Tayangan ulangnya Bapak Ibu bisa cek di YouTube GKI Cicurug. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beraktivitas ataupun beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus untuk perlindungannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Semua berkat